Penmaker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah Mamon itu berhala. 1 Tesalonika 1 ayat 9, kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara-saudari, kita harus membereskan mamon secara mutlak. Hari ini seorang Kristen harus memulai jalannya tentang kebangunan dari pengalamannya terhadap pembebasan dari mamon. Kita harus dibebaskan dari mamon. Alkitab menggambarkan mamon itu sebagai satu berhala. Alkitab selalu menempatkan mamon sebagai lawan bagi Allah. Alkitab hanya menggolongkan orang-orang menjadi dua kategori. Orang-orang yang melayani Allah dan orang-orang yang melayani mamon. Saudara-saudari, hanya ada dua objek penyembahan sejati, mamon dan berhala. Karena itu, mamon itu adalah satu berhala. Ini adalah satu objek penyembahan yang terpisah dari Allah. Tuntutan minimum dari seorang Kristen adalah berpaling dari berhala-berhala untuk melayani Allah yang hidup. Kita semua setuju bahwa kita harus menyingkirkan semua berhala. Namun kita tidak menganggap mamon itu sebagai satu hal yang jahat. Ini satu kesalahan fatal. Kita harus jelas bahwa kita tidak bisa menyembah berhala, dan kita juga harus jelas bahwa kita tidak bisa menyembah mamon. Kita tidak bisa melayani Allah dan mamon. Mamon adalah satu berhala. Kita jangan memberitahu orang-orang bahwa mereka perlu mempersembahkan mamon mereka kepada kita karena kita perlu membangun tempat ibadah atau karena kita perlu memperhatikan pekerjaan atau orang-orang miskin. Kita tidak boleh merendahkan makna persembahan sampai tingkat untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara-saudari, ini mencemarkan makna persembahan. Kita membereskan mamon bukan karena kebutuhan kita, melainkan karena mamon adalah satu berhala. Seseorang bisa saja mengatakan bahwa ia tidak mau mempersembahkan uang bagi pembangunan balai tempat ibadah. Ia juga bisa mengatakan bahwa ia tidak mau memperhatikan saudara-saudari yang miskin. Tetapi ia tidak boleh menyembah berhala. Membereskan mamon bukanlah perkara menjadi kaya atau menjadi miskin. Ini adalah perkara membereskan penyembahan berhala. Kita harus melihat bahwa mamon itu sama sekali bertentangan dengan Allah. Kita tidak boleh menyuruh orang lain untuk mempersembahkan mamon karena kita kekurangan uang. Jika demikian kasusnya, maka mereka dapat menyembah mamon bila tidak ada masalah kekurangan uang. Saudara-saudari, kita harus membereskan diri kita sendiri dari mamon karena mamon adalah musuh Allah. Bagi seorang Kristen, tinggal di dalam kuil Dagon itu memang sangat salah. Demikian juga adalah salah bila berhala mamon tetap ada di dalam rumah kaum saleh. Kita bukan membicarakan tentang menjadi kaya atau miskin. Kita sedang membicarakan bahwa mamon itu sama dengan berhala yang harus disingkir. Kita harus menunjukkan kepada orang-orang Kristen bahwa mamon adalah satu berhala. Ini adalah sesuatu yang menuntut adanya penyembahan. Ini adalah sesuatu yang di luar Allah. Masalah ini harus diluruskan. Saudara-saudari, Alkitab tidak mengatakan bahwa semua orang yang miskin akan diberkati, melainkan mengatakan bahwa orang yang miskin di dalam roh akan diberkati. Miskin di dalam roh itu berarti miskin secara sukarela. Semua pengemis di dunia ini bukanlah orang yang miskin di dalam roh. Bahkan orang-orang yang tidak mempunyai uang juga tetap dapat menyembahnya sebagai satu berhala di dalam hati mereka. Mamon benar-benar menduduki penyembahan manusia. Kita harus mendiskusikan perkara ini secara menyeluruh. Saudara-saudari yang terkasih, mamon adalah satu berhala. Orang-orang Kristen harus membereskan mamon secara menyeluruh. Perkara ini harus dibereskan. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.